Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angan Setia Pratama dengan NIM 1908101155 dari kelas PAI D semester 4. Yang pertama, proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara umum, dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan lain, terutama Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melalui ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berbeda dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kedatangan Islam di Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Ada beberapa teori mengenai proses sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu yang pertama, teori yang mengatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau tepatnya Hadramaut. Teori ini dikemukakan oleh Crawfurd pada tahun 1820, Kaiser 1859, Niemann 1861, De Hollander 1861, dan Ford 1878. Crawfurd menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, meskipun pada bagian ini menyebutkan adanya bagian dari orang Muhammadan di India Timur. Sementara itu, Kaiser beranggapan bahwa Islam datang dari Mesir yang bermazhab Syafi'i, sama dengan yang dianut kaum muslimin di Nusantara lainnya. Ternyata teori tersebut juga dipegang oleh Niemann dan Hollander, tetapi dengan menyebut Hadramaut, bukan Mesir, sebagai sumber datangnya Islam, karena mereka adalah pengikut mazhab Syafi'i, sebagaimana orang-orang Arab tanpa menyebut Timur Tengah atau kaitannya dengan Hadramaut, Mesir atau India. Teori semacam ini juga dikemukakan oleh Hamka yang menyebutkan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung dari Arab, bukan melalui India dan bukan pada abad ke-11, melainkan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori kedua yang mengatakan bahwa Islam datang dari India pertama kali dikemukakan oleh Pijnapel pada tahun 1872 berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i, Gujarat, dan Malabar di India yang membawa Islam di Asia Tenggara. Ia mendukung teori ini, kemudian mengatakan bahwa melalui perdagangan sangat memungkinkan terselenggaranya hubungan antara dua wilayah, diperkuat dengan istilah-istilah Persia yang dibawa dari India, digunakan oleh pelabuhan kota-kota di Asia Tenggara. Teori ini lebih lanjut dikembangkan oleh Snodgrass yang melihat para pedagang kota pelabuhan di Dhaka, India Selatan sebagai pembawa Islam ke wilayah Islam baru ini.
Pada perkembangannya, teori tersebut kemudian lebih lanjut dikembangkan oleh Morrison pada tahun 1951 dengan merujuk tempat yang pasti bahwa Islam datang dari India. Ia menunjuk pantai Coromandel sebagai tempat pelabuhan bertolaknya para pedagang Muslim dalam pelayaran mereka menuju Nusantara. Teori ketiga yang dikembangkan oleh Fatimi bahwa Islam datang dari Bengal, yang sekarang biasa disebut dengan Bangladesh. Ia mengutip keterangan Tampers yang mengemukakan bahwa kebanyakan orang Islam terkemuka di Pasai adalah orang Bengal atau keturunan mereka, dan Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya dari arah pantai timur, bukan barat atau Malaka. Pada abad ke-11 Masehi melalui Kantong, Phan Rang, Vietnam, Leran, dan Terengganu. Ia beralasan bahwa secara doktrin Islam di Semenanjung lebih sama dengan Islam di Phan Rang, diperkuat dengan elemen-elemen yang ada di Terengganu, lebih mirip dengan prasasti yang ada di Leran. Sementara Drewes mempertahankan teori Snodgrass bahwa teori Fatimi ini tidak dapat diterima, terutama karena penafsirannya atas prasasti yang dinilai merupakan perkiraan liar belaka. Lagi pula, mazhab yang dominan di Bengal adalah mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i seperti di Semenanjung Nusantara secara keseluruhan. Sementara proses masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berlangsung serta-merta, tetapi melalui beberapa tahap. Penetrasi Islam Asia Tenggara secara kasar dapat dibagi dalam 3 tahap sebagai yang akan disampaikan. Yang pertama, tahap dimulai dengan kedatangannya Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan, akhirnya keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Tahap yang kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Tahap ketiga bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, yang keenam politik. Kemajuan Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap pembentukan komunikasi Islam, terutama yang terdiri dari para pedagang abad ke-13 sampai abad ke-16, terutama dengan munculnya kerajaan yang bercorak Islam, merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam. Berangkat dari teori bahwa Islam pada dasarnya adalah urban atau perkotaan, dan bahwa peradaban Islam pada hakikatnya juga urban, maka John menyatakan bahwa proses Islamisasi di Nusantara bermula dari kota-kota pelabuhan yang ada. Di perkotaan, Islam adalah fenomena istana. Istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa, yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulama intelektual terkenal semacam Hamzah Fansuri, Syams al-Din Pasai, Nur al-Din
Raniri, dan Abd al-Rauf al-Singkili. Tokoh-tokoh ini mempunyai jaringan keilmuan yang menjadi dan kemudian diperkuat dan diperkaya terutama sejak abad ke-17 oleh tarekat-tarekat tasawuf yang berkembang di Nusantara. Karakter inheren yang berkembang semacam ini memberikan momentum yang terus-menerus bagi pengembangan Islam. Selain itu, kota sebagai pusat ekonomi mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Islam secara politik. Lebih-lebih secara finansial, relatif baiknya keadaan ekonomi perkotaan memungkinkan terselenggaranya pembangunan masjid dan pusat-pusat pengajaran Islam, kegiatan Islam, dan menimbulkan kemampuan untuk melakukan perjalanan haji atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain guna menyebarkan syariat Islam. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.